Gimana? Kita lanjut lagi ya. Yang ini nih tadi apa? Nah, dengan tadi udah kita udah sempat ngomong soal sempat ngebahas tentang pikiran positif dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita apa nih yang kita bisa lakukan atau kita bisa sikapi lebih bijaksana dalam artian tidak malahan parno atau khawatir berlebihan atau malah stres dikit-dikit gimana ada kiriman barang, langsung semprot semua Ya. segala macam gitu. Jadi apa aja nih kita bisa lakukan dan Jadi untuk eh, gejala apa yang kita bisa hindari ya? Jadi kita harus ingat bahwa memang corona itu kan bisa menempel di permukaan benda dan dia bisa bertahan di situ ya kan sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Tapi itu semua tergantung jenis permukaannya, terus suhunya, kelembapannya. Jadi nggak usah terlalu parno yang gimana, tapi ya tetap waspada. Jadi misalnya kita habis terima paket ya oke lah cuci tangan gitu. Tapi nggak usah yang terlalu gimana. Apalagi misalnya terima paket dari luar negeri gitu kan, terus jadi takutnya dia bawa virus. Ya itu sih kemungkinannya kecil sekali ya kan perjalanan berapa hari. Ingat virus itu nggak mungkin bisa hidup kalau tidak masuk ke tubuh eh, hewan atau manusia. Kalau dia cuma melayang di udara ya berapa jam kemudian dia pasti mati gitu loh. Untuk dia bisa hidup, dia harus masuk ke tubuh manusia atau hewan. Jadi tidak usah parno berlebihan. Terus kalau kita stres, ingat deh, kalau kita stres, imunitas kita pasti turun gitu. Orang-orang yang stres pasti kan jadi susah tidur, nafsu makan turun. Nah, itu semua akan menyebabkan imunitas kita akan turun juga gitu loh. Nah, di situ makanya kita harus tetap optimis, tetap waspada, karena ini kan tidak berarti PSBB ini berhenti terus corona ini selesai kan. Kemungkinan kan akan masih lama gitu loh. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya kita ambil posisinya aja. Misalnya kita jadi mempraktekkan gaya hidup sehat, kita lebih higienis, yang tadinya jarang cuci tangan sekarang jadi rajin cuci tangan, yang tadinya tidak pernah pakai masker sekarang jadi pakai masker. Karena kan sebenarnya di Indonesia ini bukan cuma banyak penyakit kan, bukan cuma COVID aja, TBC, demam berdarah, tapi kita nggak pernah memikirkan itu sebelumnya. Ya, betul. Jadi kita Hmm. bisa menyikapi ini secara lebih proporsional intinya itu ya. Jadi dengan mungkin Hmm. sebagian orang ada yang tetap harus laju ke tempat kantor, ada juga ada sebagian work from home mungkin ada bosan atau gimana, ya isilah dengan kegiatan yang berguna yang untuk meningkatkan kekebalan tubuh juga. Tapi juga kita dengan ada gini-gini kan banyak video live. Saya kalau lagi buka Instagram sore ke malam buset ini 10 yang live gitu ya banyak banget gitu. Oh ya Pak, terus Pak Arif satu lagi yang penting yang sebenarnya membuat orang-orang tuh banyak yang jadi berlebihan karena kebanyakan baca berita hoax gitu Nah, loh. itu. Hmm, Ya hmm. kan? Nah, di situ penting banget kita harus bisa memilih berita yang kita terima sih. Jadi pastikan sumbernya itu terpercaya karena kayaknya banyak orang timbul parno berlebihan tuh karena hoax ini sih. Ya, ya, ya. Gitu. Terus ada yang bilang apa gangguan psikosomatis apa sih sebenarnya? Itu sebenarnya cukup banyak kita temuin di sekarang-sekarang ini. Jadi sebenarnya gangguan psikosomatis itu adalah gejala fisik yang timbul karena perasaan stres atau perasaan takut, perasaan tidak nyaman atau pikiran yang terganggu lah. Misalnya orang habis baca berita tentang corona terus tiba-tiba merasa sesak napas atau karena takut terinfeksi virus corona jadinya susah tidur, dada berdebar-debar. Nah, itu termasuk gangguan-gangguan psikosomatis. Jadi gangguan fisik yang timbul karena pikiran gitu loh. Karena pikiran yang tidak nyaman, timbullah gejala berdebar-debar, sakit perut. Contoh paling gampang kalau kita lagi mau ujian, kita stres kan? Kita stres akhirnya mules, sakit perut. Nah, itulah termasuk gejala psikosomatis yang ringan. Seperti itu. Jadi pikiran dan tubuh kita itu berhubungan gitu loh. Kalau kita senang, ya otomatis kan kita jarang kan senang tapi berdebar-debar. Tapi ketika kita takut, kita stres, nah itulah muncul sakit perut, dada berdebar-debar, sesak napas. Nah, seperti itu. Nah, caranya ya jangan harus bisa memilih berita yang sumber-sumber tidak terpercaya ya jangan kita baca gitu. Ya, jadi memang kan mungkin apa yang di sini juga sebagian udah tahu kan source yang paling tepat di mana kan ada WhatsApp numbernya buat COVID-19 ini, ada yang resmi dari Kemenkes dan dari instansi-instansi seperti WHO dan lain-lain di Facebook group ada, di Instagram ada. Jadi mungkin follow yang itu aja, jangan sembarangan dapat dari temen Iya,
forward lagi foto gue udah makin parah. Iya, apalagi yang di grup WhatsApp kan paling banyak tuh. Ya jadi jangan terlalu lebay, bentar ambil apa ini ada ini, karena memang sebenarnya kan ini kan kita nggak bisa tahu ya, maksudnya dalam artian semua juga lagi meraba nih, semua tenaga medis seperti dokter Astrid dan rekan-rekan di Mitra Keluarga Bintaro, orang dari sisi ekonomi lagi bikin ini, bikin itu, semua lagi berusaha untuk yang terbaik untuk kita semua sebenarnya. Jadi kita harus partisipasi untuk jaga diri kita sendiri dan keluarga kita sih minimal. Ada pertanyaan lagi nih. Saya baca satu artikel tentang penelitian di Prancis bahwa perokok lebih kecil kemungkinannya untuk terkena COVID. Menurut Ibu Dokter bagaimana? Hoax to hoax. Hoax lah, hoax tuh. Ya, itu hoax. Nah, Gimana tuh? itu banyak kok yang bilang asap rokok membunuh virus COVID, itu nggak benar. Itu hoax. Justru banyak perokok yang kita sarankan untuk berhenti merokok. Gitu ya, harus jadi sebaiknya berhenti ya. Ini rokok dalam artian rokok atau rokok elektrik ya? Ya itu sama aja. Vape tetap kan ada nikotinnya gitu. Iya, oke. Kalau ada orang yang punya penyakit asma, habis itu kena COVID, gejala awalnya seperti apa? Nah, kalau yang asma kena COVID akan jauh lebih parah atau enggak? Itu pertanyaannya ada dua. Gejala awal ya bisa batuk, sesak. Nah, jadi kan COVID ini, ya, jadi gini, kalau COVID ini kan kalau misalnya dia virusnya cuman sampai ke tenggorokan kita, nah itu kan berarti tidak sampai ke paru-paru kan? Nah, biasanya di situ gejalanya cuman tenggorokannya terasa kering, sakit menelan, tapi ketika virusnya udah turun ke bawah, ke paru-paru, disitulah mulai sesak napas. Jadi kebanyakan sih kalau orang yang asma itu kan berarti dia sudah punya penyakit bawaan lain kan. Nah, orang-orang dengan asma itu berdasarkan penelitian mereka gejalanya lebih berat gitu. Karena sudah ada penyakit sebelumnya yaitu asma itu gitu loh. Otomatis kan orang yang asma itu paru-parunya itu sudah tidak senormal orang lainnya gitu. Oke, ada lagi yang bertanya tentang mana? Dok, dengan cuaca seperti ini kan orang rawan terkena demam, batuk, atau sakit tenggorokan. Sampai sejauh mana kita harus memeriksakan diri ke rumah sakit jika terkena batuk, demam, atau sakit tenggorokan? Kalau misalnya gejalanya bertambah parah, atau kalau kita ada kontak dengan orang yang suspek atau confirm COVID-19 gitu loh. I see, oke. Seperti itu, jadi kan kecuriganya makin kuat. Jadi ya, gitu ya, ada dua itu ya. Ya, jadi memang ada risiko-risiko yang di fisik kita, apakah itu sakit atau usia lanjut, sama aktivitas kita gitu ya. Aktivitas kita kalau kita masih traveling terus ke kantor tiap hari atau harus keluar dan lain-lain, berarti dampak kita, kemungkinan kita terdampak lebih besar. Apakah betul salah satu cara untuk menghindari tertular COVID-19 adalah minum vitamin C 1000 mg, vitamin C dosis tinggi? Ya sebenarnya kalau ditanya betul atau tidak ya betul. Cuman jadi banyak juga pasien yang ke rumah sakit bukan karena COVID-nya, bukan karena gejala COVID, tapi karena nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati akibat minum vitamin C dosis tinggi, gitu loh. Jadi disitulah makanya jangan berlebihan itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa minum suplemen vitamin C dosis tinggi, kita kan masih bisa makan buah-buah yang mengandung vitamin C tinggi, ya kan? Gitu loh. Iya, iya. Vitaminnya vitamin alami lagi ya kalau buah dan sayur ya, jadi nggak betul. Jadi terus selain vitamin kan kita bisa dapat serat juga kan, kalau kita makan buah langsung. Dan kalau kita makan buah atau sayur, kita usahakan makannya itu berbagai macam gitu, misalnya makan bayam, brokoli, jangan setiap hari sayur yang sama terus gitu loh. Jadi vitamin yang tidak ada di sayur A ada di sayur yang lain, jadi saling melengkapi gitu. Nah, tentang tadi masker ya, masker kan memang disarankan kita keluar harus pakai masker. Dan sebenarnya ada dua hal, satu cara pakai masker yang benar kayak gimana, maksudnya harus yang di cover apa aja, satu, kedua tentang ada dua macam masker kan, secara umum masker kain sama masker medis yang warna hijau atau biru itu. Kalau kita pakai masker medis kayak gimana? Kalau pakai masker kain kayak gimana? Jadi pertama kalau kita pakai masker, jelas kita harus menutupi hidung dan mulut, ya kan? Banyak orang pakai masker tapi cuman mulutnya aja, hidungnya terbuka, justru itu berbahaya kan? Karena kita bisa menghirup droplet dari penderita COVID-19. Nah, terus mungkin itu masih jadi kelihatan cakep kali itu. Oh, dia pakai segini biar masih tetap kelihatan cakep gitu. Karena biasanya keluhannya ini sesak napas.
Iya, betul. Nah, Dan tapi tenang. yang benar adalah Ya, ya. Ya, gitu. yang benar adalah dia harus menutupi hidung dan mulut. Nah, Terus kemudian tentang masker medis dan masker kain. Jadi kalau masker medis itu kan dia biasanya disposable kan. Nah, yang paling banyak orang pakai kan yang surgical mask itu. Nah, itu juga sebenarnya punya durasi pemakaian juga. Sebenarnya kalau yang ideal setelah 8 jam itu kita harus buang. Tapi kan sekarang lagi pandemi, artinya seluruh dunia terkena virus ini kan. Jadi untuk pemakaian yang lebih efektif agar tenaga kesehatan juga tidak kekurangan APD, jadi masyarakat awam disarankan jangan pakai yang itu, tapi pakailah masker kain. Nah, masker kain ini bukan berarti kalau masker kain kita bisa pakai berulang-ulang. Justru itu akan menjadi sarana kita terkena penyakit kan. Jadi yang benar, walaupun kita pakai masker kain, kita harus ingat cara melepasnya yang benar. Jadi kita jangan sentuh terus taruh sembarangan tempat, tapi kita ingat setelah kita dari luar rumah, masker itu kita harus lepaskan dengan benar. Setelah lepaskan masker, ingat cuci tangan, maskernya langsung dicuci, jangan taruh di sembarang tempat, misalnya taruh di meja, di kamar gitu loh. Itu kan salah kan? Justru jadi sarana kita terkena penyakit gitu. nah, teman saya ada yang kalau misalkan pulang gitu ya, dia bisa keringetan nih, dia jemur aja tuh baju gitu, kaos kaki dijemur gitu. Bisa nggak tuh ngilangin virusnya? Untuk sekarang sih kalau WHO itu menyarankan baju yang setelah kita pakai itu kita langsung cuci dengan deterjen. Jadi orang kan kadang bilang harus jemur dulu atau harus cuci dengan air panas. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kurang penting air panas atau air dingin. Tapi asal kita cuci dengan deterjen, itu virusnya juga udah mati gitu loh. Nggak perlu kita jemur berjam-jam dulu sebelum cuci gitu loh. Langsung dicuci dengan deterjen pun virusnya mati gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tuh tertentu yang membuat virus ini mati gitu aja ya. Jadi bukan karena panas bisa mati atau gimana ya? Ya, dengan air biasa pun tapi asal pakai deterjen ya Pak, jangan cuma air aja. Iya, dicucinya pakai minyak jelantah, salah itu, bukan gitu. Ya salah. Oke, tadi jadi gejala psikosomatis bisa kita hilangkan sama sekali dari diri kita kalau kita nggak berpikir berlebihan atau khawatir atau wah gitu ya, lebay gitu. Jadi yang penting satu kita sudah menjalankan yang namanya social distancing, kita udah pakai masker, kita udah sering cuci tangan, ya otomatis kan resiko kita berkurang gitu loh. betul. Oke. Sip. Jadi pokoknya kita isi aja aktivitas kita dengan yang baik. Healthy body, healthy mind, jadinya happy life juga dalam situasi seperti ini ya. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau dari uang gimana dok? Dari uang gimana? Ada yang nanya dari uang. Uang kan bisa ya, maksudnya kan virus itu kan bisa menempel di mana aja, di plastik, kertas, jadi ya tetap intinya dia bisa menempel di mana aja, ya itu, makanya balik lagi, kita harus sering-sering cuci tangan, gitu loh. Atau kalau misalnya memungkinkan ya transaksi cashless gitu kan, tapi kan tidak semua tempat kita bisa transaksi seperti itu, jadi ya kalau terpaksa, ya sudah, yang penting kan kita cuci tangan. Satu lagi ada, anak saya batuk kering terus tidak sembuh-sembuh. Dari Kenneth 2322, sekarang kan pandemi, tidak berani ke rumah sakit. Apakah boleh atau ada antibiotik yang bisa direkomendasikan? Nah ini mungkin berkaitan juga soal ada sebagian orang yang takut ya ke rumah sakit ya. Nah ini gimana nih? Nah ini soal yang takut ke rumah sakit dulu ya. Nah kalau di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro itu sudah dibangun temporary clinic. Jadi di depan sebelum pasien masuk itu mereka sudah di-screening terlebih dahulu. Jadi orang-orang dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, itu langsung dipisah. Jadi pasien-pasien sehat misalnya pasien diabetes atau pasien penyakit ginjal yang ingin kontrol, mereka tidak beresiko tertular dari pasien-pasien yang sudah ada gejala demam dan lain-lain. Jadi kalau di rumah sakit kita, dari awal sudah dipisah yang demam dan tidak demam. Kemudian yang kedua, kalau anak batuk udah lama, apalagi kalau ada penurunan berat badan, tidak nafsu makan, saya sarankan ketemu dokter. Karena kalau pemberian resep tanpa melihat pasien itu sangat beresiko. Karena kan banyak, batuk itu bisa TBC, bisa radang biasa. Kalau kita tidak memeriksa pasien secara langsung, kemungkinan miss kan akan sangat besar. Oke. Nah ini ada pertanyaan satu yang masuk tentang olahraga nih. Kan ada sebagian yang masih olahraga di luar ruangan walaupun tidak dalam kelompok yang banyak ya, mungkin lari.
sendiri atau berdua dengan orang serumah, sepeda atau apa, itu gimana? Soalnya kalau saya perhatikan juga sebenarnya pertanyaan ini bagus karena kalau di Singapura itu sepeda dan lari tidak wajib pakai masker karena lari kan napasnya. Nah, sedangkan kalau diwajibkan, sangat diwajibkan. Kayak tadi di awal saya udah sempat share waktu pembukaan minggu lalu saya sepeda di GBK, seluruh satpam petugas yang jaga di situ tuh ngingetin pakai kalau ada yang nurunin dikit suruh yang benar pakainya Pak gitu atau Ibu seperti itu. Nah ini gimana Dok tentang hal ini? Pertanyaan bagus juga. Nah, jadi sebenarnya kalau yang kan kita udah tahu virus corona itu menyebar melalui droplet, ya kan? Droplet itu jadi percikan yang keluar dari hidung atau mulut. Jadi sebenarnya kalau orang kan takutnya lari atau naik sepeda tanpa masker karena katanya takutnya virus itu terbang di udara. Kalau virus terbang di udara kan WHO udah mengatakan bahwa ini dari droplet gitu. Nah, kenapa? Kalau saya sih bisa memaklumi kenapa satpam itu nyuruh pakai masker ya kan kita nggak tahu misalnya kita lagi lari terus tiba-tiba ada yang lewat depan kita terus bersin ya kan terus kita menghirup dropletnya ya untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu aja sih kalau menurut saya. Oke. Jadi sebaiknya kita pakai masker ya dalam konteks seperti itu. Olahraga di ruangan nggak apa-apa lari atau apa tapi dengan orang rumah tapi pakai masker. Yang penting jaga jarak ya jaga jarak. Ya, pokoknya jaga jarak, masker, udah gitu aja paling basic lah ya. Nah, Dokter Astrid, ada yang mau di recap sebagai kesimpulan? Ya kesimpulannya, jadi kalau misalnya kita untuk tips agar kita aman dari virus corona bukan hanya dengan minum vitamin gitu loh. Jadi semua itu harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Artinya selain kita harus makan bergizi dan sehat, kita juga harus menerapkan yaitu himbauan pemerintah, stay at home, physical distancing, cuci tangan. Jadi semua harus kita jalankan bersama-sama. Karena kalau kita cuma minum vitamin aja, tapi kita masih keluyuran, ya kita masih beresiko gitu loh. Jadi intinya kita jalankan yang menjadi himbauan pemerintah, kita jalankan, kita jaga diri kita sendiri, jangan panik berlebihan. Karena ingat, kalau kita panik berlebihan, kita stres, imun kita pasti turun juga gitu. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu benar bahwa tubuh, fisik, dan psikis kita dua-duanya harus sehat gitu. Itu seperti itu, apa-apa aja yang kita mesti ingat. Pokoknya sebenarnya kita semua bisa mengalahkan wabah ini bersama-sama asalkan kita punya pemahaman yang tepat. Tidak berlebihan, tidak juga kurang, dan sungguh-sungguh mengamalkan itu aja sih, jaga jarak, pakai masker, jaga kesehatan kita. Dan dengan begitu kita semua bisa berpartisipasi untuk memutus rantai ini bersama-sama, betul. Dan nggak perlu takut berlebihan ke tempat-tempat tertentu, apakah itu ke rumah sakit atau apa, karena masing-masing rumah sakit seperti juga di Mitra Keluarga Bintaro sudah mengamalkan cara-cara yang tepat, cara-cara yang baik untuk agar pasien dapat berinteraksi dengan bebas. Mencegah penularan di rumah sakit. Betul, yang lebih besar gitu. Jadi jangan nyebarin juga hoax yang nggak jelas gitu ya. Kayak gitu. Betul. Terima kasih teman-teman semua yang bergabung. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.